Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kita semua tahu bahwa saat ini kita dan bangsa kita lagi diuji oleh Allah dengan pandemi virus corona. Semoga ini tidak mengurangi kekhusyukan kita di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan semoga kita senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sudah hampir 1 bulan lebih, insya Allah tanggal 16 Maret kalian sudah harus belajar di rumah karena adanya virus ini. Saya tahu kalian pasti jenuh, pasti bosan karena tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Namun demikian, anak-anak harus tetap bersyukur bahwa sekolah kita, SPEMA, masih bisa menyelenggarakan proses belajar mengajar secara daring dan online. Kita tahu bahwa di beberapa daerah di pelosok Indonesia masih banyak sekolah-sekolah yang belum bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara online. Kenapa? Karena mungkin masalah keterbatasan sarana prasarana, mungkin karena tidak adanya akses jaringan internet, sehingga di sana beberapa guru harus mengajar dari rumah ke rumah agar siswanya tidak ketinggalan dalam belajar. Ada juga di salah satu daerah, kalau di NTT kalau nggak salah, itu siswanya kalau ingin belajar, dia harus jalan kaki sepanjang 2-3 km ke kota agar bisa mendapatkan akses internet. Oleh karena itu, saya mengajak anak sekalian tetaplah bersyukur karena sekolah kita, SPEMA yang kita cintai ini masih bisa menyelenggarakan proses belajar mengajar secara daring maupun online. Anak sekalian, di dalam kehidupan setiap dari kita, kapanpun, dimanapun, pastilah akan diuji oleh Allah. Ujian yang satu lulus akan diberikan ujian berikutnya. Terus begitu seterusnya. Ini adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat kita menjadi derajat yang lebih tinggi. Ini adalah cara Allah untuk menaikkan kita ke kelas yang lebih tinggi. Anak-anakku sekalian, disitulah kita lagi diuji. Maka kita harus pandai-pandai menata hati. Menata hati adalah bagaimana cara kita mensikapi ujian yang diberikan Allah kepada kita, pada hambanya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam menata hati. Pertama yaitu iman, percaya. Yakinlah bahwa Allah itu Maha benar. Di saat kita mendapatkan ujian, yakini bahwa Allah itu tidak pernah salah. Kita harus selalu berprasangka baik terhadapnya. Yakinlah bahwa apa yang dikehendakinya, apa yang sudah digariskannya, pasti adalah itu untuk kebaikan hambanya. Semua tidak ada yang sia-sia dan pasti ada hikmahnya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Pastilah di luar itu Allah punya rencana. Tentu rencana yang terbaik buat hambanya yang bertakwa. Yang kedua adalah ikhlas. Anak-anakku sekalian, di saat semua cara sudah kita lakukan, semua cara sudah kalian coba, tapi ternyata kalian belum mendapatkannya, maka belajarlah untuk ikhlas. Anak-anakku sekalian, kita harus menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan menjadi sebuah kenyataan. Ingatlah, di saat kita belum menerima apa yang kita inginkan, bukan berarti Allah itu menolaknya. Tapi di situ kita sedang diuji oleh Allah. Di situ kita sedang diajarkan bagaimana kita ikhlas dan percaya. Yang ketiga adalah
kita harus sabar. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka kita harus yakin bahwa itu adalah ujian yang diberikan Allah kepada hambanya untuk menguji iman kita, menguji takwa kita, agar kita tetap bersabar. Anak-anakku, belajarlah untuk menyadari bahwa hidup itu tidak selamanya indah. Ada kalanya Allah itu menguji kita melalui derita, melalui sakit terlebih dahulu. Ada kalanya Allah itu menguji kita melalui kehilangan. Kita harus merelakan kehilangan itu. Ada kalanya sesuatu yang kita anggap sangat berharga justru diambilnya. Anak-anak sekalian, semuanya itu adalah bentuk ujian. Di saat kita bisa melakukan atau mensikapi dengan 3 hal itu, yaitu percaya, yakin, ikhlas, kemudian sabar, insya Allah semua ujian yang diberikan Allah kepada kita akan terasa ringan. Dan kita akan digolongkan oleh Allah hambanya yang pandai menata hati dalam mensikapi ujian yang diberikan Allah kepada kita. Ingat bahwa Allah tidak akan memberikan beban atau menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Itu tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Anakku sekalian, percaya, insya Allah dengan kita bisa menata hati, kita akan bisa menghadapi ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita dengan baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.